Masyarakat Jakarta datang ke pesta yang digadang-gadang sebagai pesta rakyat di Pilkada Jakarta. Buat dong pestanya menarik sehingga masyarakat mau datang. Apa yang sudah dilakukan oleh KPU Jakarta? Langsung saya tanyakan, Mas, ini bagaimana? Apa yang sudah dilakukan untuk membuat bahwa mobilisasi dari KPU ini jangan sampai kalah dengan mobilisasi orang yang coblos 3 paslon? Ya, pertama kami setuju ya bahwa pendekatannya dengan pendekatan pemidanaan ya. Nah itu kan lebih pada pendekatan yang sifatnya represif ya. Kami KPU ini kan lembaga pelayanan publik ya. Kami bertugas melayani 2 hal. Pertama melayani peserta pemilu, yaitu pasangan calon, partai politik, calon perseorangan. Yang kedua melayani pemilih. Nah tentu dalam konteks pelayanan pemilih ini ada tugas-tugas, salah satunya adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih. Pertama kami melihat bahwa masyarakat Jakarta ini adalah masyarakat yang cukup rasional ya. Kedua juga heterogenitasnya sempurna. Jadi kalau mau mencari apa aja dari yang paling kaya sampai yang paling miskin, yang paling religius sampai paling hedonis, semuanya ada di Jakarta. Sehingga dengan itu kami melihat bahwa akan banyak masyarakat yang berpartisipasi dalam pilkada ke depan. Tentu pendekatan-pendekatan sosialisasi yang selama ini dilakukan akan kami laksanakan dan kami gencarkan. Jadi banyak sekali Mbak Caca, setiap hari itu kami menerima audiensi, permohonan untuk sosialisasi dari para ormas, organisasi kepemudaan, RT RW, komunitas, sampai kami juga secara waktu juga sangat terbatas ya, sehingga kami limpahkan ke KPU Kabupaten Kota, ke teman-teman di PPK, PPS, KPU tingkat kelurahan, dan itu semua terus bergerak ya, termasuk juga kita akan libatkan kampus karena putusan Mahkamah Konstitusi yang terbaru bahwa kampanye itu juga bisa dilakukan di kampus dengan tanpa menggunakan atribut ya, dan itu menurut saya banyak hal yang bisa kita laksanakan dan kita sosialisasikan, dan kami terus berjalan setiap hari, dan kami meyakini partisipasi masyarakat untuk Pilkada Jakarta akan tinggi. Dan kenapa ini penting? Karena Jakarta tidak akan lagi menjadi ibu kota ya. Pasca Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 akan menjadi kota daerah khusus, pusat ekonomi dan kota global. Maka dalam hal ini Pilkada Jakarta ini menjadi momentum yang penting bagi masyarakat Jakarta untuk memilih pemimpin. Siapa yang bisa membawa transformasi dari mantan ibu kota menjadi kota global. Nah, justru kami mengajak semuanya masyarakat dari akar rumput sampai yang kelompok-kelompok masyarakat kelas menengah, termasuk 51%-nya adalah Gen Z dan milenial. Kami meyakini ini adalah pengalaman mereka untuk menjadi pemilih pemula, dan terus kami lakukan, dan tentu kami mendorong pasangan calon untuk melakukan kampanye-kampanye atraktif, yang edukatif, yang menarik, bisa mengoptimalkan semua kanal-kanal media sosial. Jadi ada peran penyelenggara, ada peran pasangan calon, ada peran partai politik dan gabungan partai politik untuk mensukseskan ini. Gitu Mbak Caca. Ya, jangan negatif thinking dulu pemirsa. KPU tidak melakukan apa-apa banyak. Mungkin tim di KPU ini sampai nggak pulang-pulang pemirsa untuk mensosialisasikan pemilu atau Pilkada Jakarta. Mas Agung, kita bisa apa kalau ternyata yang membuat munculnya gaung gerakan apolitis coblos 3 paslon adalah kelompok-kelompok kecewa, kelompok-kelompok yang memang mobilisir bahkan merencanakan untuk masyarakat merusak suara-suara di Pilkada Jakarta. Kita bisa apa? Ya, saya ngambil contoh waktu terjadi COVID-19, Caca ya. Itu ada 3 hal yang dilakukan oleh Satgas COVID. Yang pertama itu saya teringat, dan mungkin ini bisa diadaptasi di Pilkada Jakarta mungkin ya. Yang pertama itu memperkuat narasi tentang partisipasi pemilu. Jadi di semua sosial media platform itu gencar dilakukan, apakah TikTok, Facebook, Instagram, dan seterusnya, YouTube seperti itu, dengan melibatkan influencer misalkan. Yang kedua memperkuat struktur pemerintahan dari level RT, RW, desa, sampai seterusnya seperti itu. Sehingga semua aparat ini bergerak untuk mensosialisasikan partisipasi pemilih. Yang ketiga adalah bagaimana kemudian membuka ruang-ruang partisipasi publik. Misalkan KPUD, KPU Kota Kabupaten membuka misalkan relawan pemilu, relawan demokrasi, dan seterusnya, supaya ada keterlibatan dari bawah, supaya kesadaran memilih itu makin besar. Jadi sifatnya tidak hanya top down, tapi bottom up sistemnya juga jalan. Nah, saya kira 3 hal itu efektif ketika COVID terjadi, dan untuk konteks Jakarta ini sangat mungkin. Kalau kandidatnya sudah bekerja mensosialisasikan program-programnya, KPUD-nya juga seperti itu. Kemudian nanti ada dari partai, dari pemerintah pusat. Saya kira angka partisipasi yang trennya bagus di Jakarta kemarin 2017 sampai 78%, itu bisa minimal
minimal dipertahankan lah, tidak perlu kita langsung bombastis ini bisa naik, tapi pertahankan dan bahkan trennya bagus kan nanti bisa lebih baik seperti itu. Saya jadi penasaran bahwa ternyata untuk membuat hal ini untuk menghilangkan gerakan apolitis atau coblos 3 paslon ini dari masing-masing paslon selain visi dan misi harus menggaungkan juga bahwa harus milih di pilkada, jangan golput. Mungkin dari Bang Ciko sendiri ada tidak kemudian upaya seperti itu, memberikan pesan seperti itu kepada masyarakat? Kami lebih mengutamakan pesan terkait visi misi dan gagasan ya, terkait dengan kita juga harus mau repot ya sebagai paslon, sebagai tim paslon, kita harus mau repot siapa sih sosok-sosok yang memang bisa digerakkan untuk tidak memilih di pilkada ini. Dan kita harus mapping siapa mereka, apakah kaum miskin kota yang juga sebagian adalah pemilih dari Pak Anies Baswedan, apakah kaum Gen Z dan milenial yang juga tertarik dengan program-program beliau yang kemarin cukup inovatif misalnya, ataukah juga para kelas menengah yang merasa juga diuntungkan dengan hal-hal yang terkait dengan transportasi misalnya Jaklingko atau Jakmania yang senang karena ada JIS dan lain-lain. Jadi kita lebih ke arah situ, kita mengajak, kita melihat program-program itu yang akan kalau dilanjutkan tentunya akan lebih menurunkan kemungkinan bahwa mereka tidak akan memilih gitu. Jadi itu yang diutamakan. Terkait dengan golput, kami tetap menganggap bahwa itu masih adalah dalam tataran hak dari seseorang di sebuah sistem demokrasi. Namun tentunya kita juga harus melihat mana yang lebih baik, mana yang lebih sedikit mudaratnya. Yang lebih sedikit mudaratnya tentu tetap pergi ke bilik suara dan memilih. Dan satu-satunya cara yang kami sampaikan selain dengan tadi mendekati visi misi, gagasan dan juga hal-hal yang menjadi kebutuhan warga tersebut, kami juga mengatakan kalaupun kalian tidak datang, pemilu itu tetap terlaksana. Kalaupun kalian tidak memilih atau merusak kertas suara, tetap akan ada yang dipilih sebagai pemimpin di Jakarta ini. Dan jangan sampai yang dipilih nanti, yang menang itu justru yang semakin jauh dari apa yang diharapkan oleh mereka dan bisa disalurkan aspirasinya melalui pasangan yang terpilih gitu. Jadi intinya itu aja. Kami hanya bisa mengatakan hal tersebut bahwa nggak efek loh ketika kalian merusak kertas suara, tetap akan ada gubernur dan wakil gubernur yang dipilih. Oke, kalau Bang Nelson seperti ada tidak sih upaya mapping ini? Mana sih masyarakat yang memang tadi sudah kecewa, tadi nggak mau milih di pilkada Jakarta, ini kan yang harus disosialisasi gencarnya di situ. Kita letakkan dulu visi misi tadi ya. Dari aspek rekonstruksi hukum saja, tadi udah kita bacakan. Pertama, dia udah 17 tahun ke atas, sudah dewasa penuh, pemikir dan sudah elegan lah untuk memilih ya. Yang kedua, siapa tahu, yang penting jangan ada suruhan lah, udah matang ini semua. Ada satu cara terbelakang begini, bagi kita bagaimana menjadikan manusia, masyarakat Jakarta ini beradab, terhormat, mandiri, merdeka dan bahagia serta sejahtera. Ini gambaran kita peroleh. Kalau flashback sudah berapa kali saya ingat lagi 450 lebih tahun Jakarta ini udah ulang tahun. Apakah harus kita persoalkan yang begini-begini lagi? Kita menempatkan masyarakat itu dulu praduga tidak bersalah ini ya. Kalau sudah ada tadi regulasi yang mumpuni, yang bisa mengangkat ini, dengan kecerdasannya, dia bisa melihat apa latar belakang, who am I, siapa dia, apa yang bisa dia buat untuk Jakarta ke depan. Inilah mungkin yang bisa kita jadikan moto, Jakartaku itu aman, dan tentunya bagaimanapun keluargaku akan nyaman. Ini dia. Bang Habib. Ya, walau sedikit apapun, ya, walau kecil apapun angkanya, orang-orang yang saat ini berpendapat untuk mencoblos 3 paslon kan juga pemilih, ya. Dan kami kontestan, ya, partai yang mengusung paslon juga mencari sebanyak mungkin pemilih. Jadi mereka lah juga salah satu menjadi target kampanye kami, ya. Nah, orang Jakarta itu kembali lagi pada akhirnya tidak mengkultuskan calon. Kalau itu ini orang ya, tidak mengkultuskan orang. Saya paham sekali.
Kenapa memang ada calon yang didukung, tapi karena memang ada beberapa program-programnya, sikap politiknya dan lain sebagainya yang disetujui oleh orang yang mengikutinya. Ya, tapi bukan berarti ya dia akan stagnan pada satu orang tertentu saja, enggak. Nah, kita ada waktu ya sampai ke pencoblosan. Apakah kampanye resmi, kampanye yang dialokasikan oleh KPU, atau waktu sosialisasi non kampanye lainnya. Nah, saya juga nanti perlu mendorong KPU juga dan Bawaslu ya. Soal sosialisasi ini juga jangan terlalu strict yang tidak pada tempatnya ya. Sudahlah sekarang kita ada ancaman misalnya berkurangnya partisipasi, tapi aktivitas paslon dan tim kampanyenya, tim pendukungnya dibatasi dengan pengawasan yang berlebihan. Kan banyak di pilkada kemarin kumpul dikit dibilang kampanye di luar jadwal, dipersoalkan, jadi orang trauma takut. Saya pikir sekarang udahlah, ya emang ada aturannya, kita penuhi saja, tapi jangan berlebihan. Nah itu salah satu hal yang teknis juga, ya, karena ini semua orang mau kampanye. Tempat kami ya kan pengen mempengaruhi, pengen mengajak orang yang tadi misalnya ingin memilih Pak Anies ya kan. Akan ikut kami, begitu juga Pak Ciko, begitu Pak Nelson, kurang lebih begitu. Oke, dari partai politik atau dari paslon ini tim suksesnya berupaya untuk membuat masyarakat memilih mereka. Dari KPU juga berusaha untuk membuat pemilu atau pilkada Jakarta ini menarik, semenarik mungkin. Jikalau masih ada kelompok yang mobilisasi pemirsa untuk membuat warga Jakarta mencoblos 3 paslon, kira-kira narasumber saya setuju tidak bahwa pidana menjadi jalan akhir? Sesaat lagi.